Live New Jeans kemarin karena speak up atas tindakan agensi dan ingin Min Hye-jin balik kembali membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebenarnya kenapa sih? Sini kita bahas bareng-bareng. Semua itu berawal dari Min Hye-jin yang join sama Big Hit pada tanggal 1 Juli 2019. Awalnya Min Hye-jin ini adalah CBO yaitu Chief Brand Officer di Big Hit Labels. Kemudian dia menjadi direktur kreatif untuk proyek girl group antara Big Hit dan Source Music. Jadi dulu anggota New Jeans sama anggota LE SSERAFIM tuh berlatih bersama hingga manajemen New Jeans dipindahin dengan peluncuran label baru yaitu Adore. Lahirlah Adore ini sebagai anak labels di bawah HYBE. Min Hye-jin mengatakan bahwa awalnya orang-orang itu nggak semuanya setuju sama konsepnya New Jeans. Antara waktu debut dan pelatihannya mereka kayak masih ragu karena Min Hye-jin sejak awal pengen membuat New Jeans dengan konsep polos atau tipe-tipe yang kayak yang kita lihat aja di MV Attention dan MV mereka lain-lainnya. Itu bener-bener konsep baru banget, fresh banget di dunia K-pop. Dan beberapa orang tuh banyak yang gak yakin lagu ini menjadi hit karena tidak mengikuti tata bahasa idol K-pop yang konvensional. Dulu New Jeans itu namanya Team N dan LE SSERAFIM itu namanya Tim S. Nah, menurut Dispatch dulu, New Jeans itu akan memulai debutnya pada kuartal ketiga tahun 2021 dan LE SSERAFIM pada kuartal pertama tahun 2022. Namun ternyata LE SSERAFIM memulai debutnya beberapa bulan sebelumnya pada tanggal 2 Mei 2022. Lalu New Jeans memulai debutnya pada tanggal 22 Juli 2022 dengan peluncuran kejutan MV Attention tanpa teaser apapun. Setelah itu kan bener-bener boom banget konsep New Jeans dan karena itu fresh banyak orang bener-bener berminat dan New Jeans itu bener-bener ngeroket banget namanya. Lalu Believe Lab dan ZTBC mengumumkan acara survival group yaitu Are You Next. Setelah Are You Next berakhir, mereka membentuk grup bernama I-LIT. Nah, di sini pada tanggal 22 April, persatuan publik yang panas dimulai antara CEO Adore Min Hye-jin dan perusahaan induk Adore HYBE terjadi. Topiknya itu tentang tuduhan plagiarisme, pengendalian New Jeans dan Adore, dan nama-nama artis di dalam dan di luar HYBE yang disebut-sebut di mana-mana. Nah, Min Hye-jin itu mengeluarkan pernyataan mengklaim bahwa dia itu menjiplak tata rias, kostum, koreografi, foto, video, dan penampilan acara New Jeans untuk girl group terbarunya yaitu I-LIT. Jadi Min Hye-jin tuh ngerasa nggak terima banget. Nah, akhirnya ada serangan balik dari CEO HYBE, yaitu dia mengklaim menemukan bukti Min Hye-jin dan eksekutif lainnya mencoba untuk menguasai Adore. Dan dia mengatakan rencana itu tuh udah dimulai jauh sebelum I-LIT memulai debutnya. Tapi katanya Min Hye-jin itu membantah. Setelah itu terjadilah konferensi pers yang terkenal itu. Poin-poin yang disebutkan yaitu dugaan plagiarisme Believe, debut awal LE SSERAFIM tidak sesuai rencana, saham Adore yang tidak dibagi rata, dan Bang Si-hyuk yang ingin mengalahkan aespa SM Entertainment. Nah, setelah itu HYBE itu nggak terima. Dia bilang Min Hye-jin ini tuh mendistorsi fakta dan mencampur adukan kronologi. Dan HYBE membantah semua klaim dengan bukti. Setelah itu juga HYBE mendesak Min Hye-jin untuk segera mengundurkan diri demi pengelolaan Adore yang tepat karena dia telah membuktikan dirinya tidak layak. Jadi di sini emang HYBE udah pengen banget mecat Min Hye-jin. Jadi di sini perseteruan itu masih bener-bener kencang. Min Hye-jin yang tetap pengen kekeh jadi CEO dan HYBE yang pengen banget kayak pengen dipecat gitu. Dan setelah semua drama itu, akhirnya pada tanggal 27 Agustus, Min Hye-jin mengundurkan diri sebagai CEO Adore yang menurutnya juga itu bukan pilihan. Jadi kayak emang secara sepihak langsung di-cut gitu. Dan pihaknya berjanji untuk memberikan dukungan terbaik bagi keberhasilan New Jeans dengan perubahan struktur ini. Jadi emang semua itu dirombak. CEO-nya diturunin, semua staff-staffnya itu diganti dari HYBE. Jadi bener-bener kayak set berubah gitu. Dan CEO barunya sekarang yaitu Kim Joo-young. Dan pada 30 Agustus juga sebenarnya Min Hye-jin menolak kontrak sementara yang gak masuk akal karena New Jeans itu udah ada rencana buat mempersiapkan tur dunia New Jeans 2025, terus mempersiapkan NG1, album penuh pertama New Jeans. Semua itu harusnya terjadi dari tanggal 27 Agustus hingga 1 November. Dan ya, pada 11 September, New Jeans membuka saluran YouTube tanpa izin dari atasannya, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap HYBE dan manajemen. Oke, sekarang kita bahas isi poin-poin saat New Jeans speak up kemarin. Pertama-tama, alasan mereka live itu karena kelima member New Jeans itu merasa mereka tuh nggak bisa lagi diem ngelihat situasi
karena ini juga menyangkut masa depan mereka. Akhirnya mereka membuat live atas keputusan pribadi para member dan dibantu menjadwalkan live oleh produser tanpa sepengetahuan staf Adore. Hani yang berbagi cerita bahwa ia sempat bertemu beberapa member idol lain beserta manajer tim di lorong ruang makeup di gedung Han. Namun manajer tim tersebut menyuruh yang lain untuk mengabaikan Hani. Kejadian ini membuat New Jeans khawatir akan terulang baik kepada sesama member maupun idol lainnya. Saat Hani mengatakan itu kepada CEO-nya malah mengatakan dia berbohong, tidak ada bukti. Lalu New Jeans juga udah kehilangan kepercayaan terhadap HYBE karena sebelumnya telah mempublikasikan data pre-debut mereka. Member New Jeans juga mengisyaratkan bahwa mereka nggak ingin mengikuti dan bergabung dengan komunitas sosial di mana orang-orang HYBE berada sekarang. Dan kita nggak tahu komunitas sosial ini maksudnya apa. Oke, lanjut. Member New Jeans juga takut dan khawatir bahwa karya-karya yang telah mereka buat selama ini akan dilenyapkan oleh HYBE. Lalu member New Jeans meminta HYBE untuk mengembalikan Adore seperti sedia kala karena member New Jeans ingin bekerja bersama orang-orang seperti staff, produser, dan CEO yang satu visi dengan mereka dan telah mengerti warna mereka, melindungi mereka. New Jeans akhirnya meminta HYBE untuk menghentikan konflik, berhenti memberikan janji atau omong kosong bahwa yang mereka lakukan adalah demi New Jeans, dan meminta HYBE membiarkan CEO Min Hae-jin kembali maksimal pada tanggal 25 September. Itu kayak lebih mengancam ya. Setelah live itu berakhir, pro dan kontra tuh banyak banget dari fans dan yang lain-lain.